biasa di pagi hari mari kita mengawali dengan penuh semangat ya. Ingat, kalau malas untuk bekerja, kalau malas untuk pergi dari rumah, yang harus diingat hanya satu. Apa sayang? Cicilan yang masih panjang. Kalau bukan cicilan, ingat bahwa masa depan anak-anak kita itu tergantung ibu dan bapaknya. Betul. Ya nggak usah begitulah. Udah intinya mah kan lu pada banyak duit, ya kerja. Benar ya. Jangan Tapi cuma harus ikhlas. jangan males, minta segala macamnya, segala apa nggak fokus, minta gaji gede. Ya udah Sabar. Ya Marah-marah Allah, udah aja, cantik-cantik. jangan marah-marah aja dong, Udah, Wi. ya Allah, Ya. ya Robi. Ya Pokoknya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. buat siapapun Sobat Ambiar semangat untuk mengawali hari ini. Sama seperti kita juga semangat kembali di pagi-pagi Ambiar. Kami mau mengucapkan terima kasih. Tiada lain, tiada bukan Ini kebahagiaan untuk tiada kami guna. apabila pemirsa memberikan bintang 5 untuk kami. Lu pikir aplikasi ojek online ya. Tapi yang satu ini juga kalau kita lihat ya, bintang tamu kita buat Sobat Ambiar bintang 5. Kenapa bintang 5? Kenapa, Karena dia sayang? adalah pengacara yang kondang banget katanya. Ya, saking kondangnya dia berani memboikot Leslar katanya. Siapakah dia? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Bang Farhad Abbas. Farhad Abbas di pagi-pagi Ambiar. Sehat Bang? Kita berempat mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Bang Farhad. Pertama kali saya ambil. Pertama kali. Pertama kali. Kenapa kangen sama aku ya? Emang pernah ada apa sama Dewi Persik? Ada sesuatu yang tidak perlu kamu tahu. Oh, memang dia selalu ada apa-apa sama pengacara. Banyak urusan sama pengacara. Mantan-mantannya curhat sama saya. Oh iya. Mantan-mantannya curhat. Pasti itu bohong Bang. Pasti bohong ya. Pasti bohong. Ya, jangan dibahas yang Jangan itu. dibahas. Iya. Lebih baik bahas yang lain aja, Bang. Sudah lewat soalnya ya Bang ya. Bang, kita mau kasih lihat dulu Bang buat Sobat Ambiar di rumah. Oke. Betul katanya Abang memboikot Leslar. Oh enggak juga. Jadi apa yang terjadi kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Ini dia. Silakan. Apa alasan seorang Bang Farhad Abbas sebagai seorang pengacara angkat bicara untuk kasus yang ini? Urgensinya tuh apa ikut serta dalam kasusnya Leslar? Jadi ini sebenarnya hanya keaktifan di bidang media sosial saja. Kemudian ketika saya melihat ada kasus yang menurut saya sudah saya prediksikan ini hanyalah pertengkaran antara sesama bucin aja. Kemudian membawa ke ranah polisi. Kemudian polisi sudah capek-capek bekerja, tiba-tiba dicabut kembali gitu. Maka itu saya juga mendapat hujatan seolah-olah kok saya mencampuri. Tapi yang jelas persoalan ini awalnya saya merasa ini bukan KDRT berat. Karena Lesti ketika dirawat langsung bisa ke Mekah, berarti secara jasmani rohani dia siap. Tidak sakit, tidak berat lah, tidak harus. Katanya tenggorokannya lengser, apa? Geser Bang. Ya, dari awal kan saya katakan bahwa proses bergesernya tenggorokan atau adanya memar itu kan bukan karena penganiayaan. Ya. Tapi mungkin karena istrinya ingin pergi, kemudian dicegah, kemudian terjadi tarik-tarikan. Karena perempuan pada dasarnya kalau misalnya ingin pergi ngambek, tiba-tiba dibiarin kan marah, kamu nggak cinta sama aku. Tapi kalau ditahan, dia tarik, terjadilah pergeseran lecet itu. Itu kan asumsi Abang ya Bang? Asumsi saya. Secara visum kan sudah ada hasil visumnya. Saya nggak lihat visum lagi. Yang jelas Lesti sudah memaafkan dan ini sudah di SP3. Kemudian saya anggap restoratif justice terjadi. Jadi hak daripada Rizky itu dipulihkan kembali seperti nol kembali gitu. Karena ada restoratif Ya, justice. ibaratnya seperti bayi yang baru lahir lagi tanpa ada cacat karena ada restoratif justice. Oke, ketika Abang tahu bahwa Lesti Kejora mencabut gugatannya, dalam pikiran Abang apa? Dari awal saya sudah perkirakan bahwa malah saya anggap ini sebenarnya lebih parah dari kasus Baim Wong. Kalau Baim Wong kan prank ya, yang dimana ingin buat lucu-lucuan, ingin membuat orang tertawa. Sebenarnya polisi nggak perlu baper membuat ini laporan. Tapi saya melihat justru ini kasus bikin orang sedih, bikin orang marah. Tapi ketika sudah ditangkap, kok tiba-tiba mereka marah sama polisi. Kok orang baik-baik kok diproses, kira-kira itu. Nah, kita tunggu saja apakah dalam waktu dekat ini tidak ada pihak-pihak atau lembaga masyarakat yang akan memperadilankan, yang menganggap ini tidak boleh dihentikan. Oke. Artinya biarkan ini menjadi satu proses pembelajaran walaupun tidak ditahan. Kemudian biarkan hakim yang menjelaskan ini menyangkut persoalan Institusi. bukan kejahatan dalam rumah tangga. Artinya masuk yang Lesti sama Bilar. Artinya contoh, Komisi Penyiaran Indonesia juga ingin ikut campur menjadi bagian daripada ingin memboikot Bilar. Iya. Artinya dampak ini sudah dirasakan oleh Bilar. Iya. Makanya ketika itu saya menyatakan tidak hanya Lesti aja yang tidak hanya Bilar aja yang harus diboikot, harusnya Lesti.
Kenapa? Karena ya pertama saya menilai ada adegan sebab akibat. Nah, kemudian yang membuka ini masalah ke ranah publik sehingga menjadi masalah Indonesia bersama dilakukan oleh mereka sehingga ya dua-dua aja karena mereka rumah tangga. Oke. Nah, nanti kalau misalnya mereka udah bercerai kemudian eksis kembali silahkan masing-masing. Tapi ketika mereka bergabung karena masih ada kuat dugaan saya ini merupakan bagian daripada bucin yang ingin membuat heboh banget sehingga terjadi ingat begitu mudah juga mereka melaporkan, begitu mudah juga mereka mencabut kembali. Sebentar, kalimat abang adalah bucin yang ingin membuat heboh. Maksud abang sengaja? Ya otomatis bukan masalah sengaja, tapi kan persoalan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi dibesar-besarkan menjadi ranah publik, menjadi akhirnya sekarang kan bertentangan. Awalnya kan orang menyerang Bilar, tapi sekarang begitu dicabut, yang diserang adalah Lesti ya, dua-duanya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, abang boleh tanggapi dan juga klarifikasi. Desak KPI boykot Leslar, Farhad Abbas dapat dukungan penuh warganet. Banyak yang setuju dengan pendapat Bang Farhad. Di Instagram sendiri ngeliat komentarnya gimana? Ya memang awalnya sih mereka marah sama saya karena mereka anggap kok Farhad membela Bilar gitu. Iya. Nah, kalau menurut saya Tapi setelah dicabut, tapi saya hanya berbicara secara logika saja bahwa ini rumah tangga gitu, jangan sedikit ribut, itu biasa dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah kekerasan dalam rumah tangga kan itu bukan hal biasa ya Bang? Ya saat ini saya mengatakan itu tidak keras karena dua-dua sama-sama keras. Nah, Tapi sebentar Bang, Abang bilang itu tidak keras, tapi kepolisian sudah menentukan sebagai tersangka. Berarti tandanya ada bukti bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga itu. Iya, tapi kan pemukulan penyebabnya kan belum tentu dipukul seperti memukul benda yang bukan manusia. Gitu. Jadi tidak keras menurut abang pun itu Iya. adalah asumsi abang ya? Karena pasal yang diterapkan polisi kan pasal 44 ayat 1 ya, artinya bukan delik aduan gitu, Jadi apa delik itu? biasa. Nah sebenarnya nggak boleh dicabut juga, tapi nggak tahu mungkin dengan perkembangan terobosan hukum oleh Kapolri maupun Jaksa Agung, namanya restoratif justice, pemulihan kembali keadaan semula, Iya. itu ada ya, kita ambil positif aja gitu. Setahu saya memang sekarang ini memang kita mengedepankan restoratif justice ya Bang? Iya. Tapi juga tadi yang menarik yang abang katakan bahwa kekerasan di sini kan yang dilihat adalah bisa jadi atau diduga kekerasan itu terjadi karena keras sama-sama keras. Ya, berarti baku hantam dong Bang? Ya gini, kan saya nggak tahu ya ini antara Beauty and the Beast atau yang si miskin dan yang si kaya, saya nggak ngerti, ya kan? Tapi yang jelas, kalau ini percintaan nih, maksud saya gini, penyebabnya setahunya karena cemburu, cemburu, sakit Jadi hati. belum ada buktinya masih sebenarnya Bang? Bukan. Atau sudah terbukti Kalau saya cek, selingkuh? ya selingkuh tidak dibahas. Tapi yang jelas kekerasan itu visum itu ada. Karena polisi itu nggak mungkin mau nahan orang kalau nggak ada minimal 2 alat bukti Oke. dan saksi. Dan itu sudah terpenuhi ya alat buktinya ya? Iya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ini ada komentar atau statement dari seorang Farhad Abbas. Lesti Kejora sadar masih cinta saat Rizky Bilar ditetapkan tersangka KDRT. Farhad Abbas mengatakan drama. Menurut Bang Farhad Abbas, ini adalah sebuah drama. Ya menurut saya terlalu mudah gitu. Harusnya dia berpikir ketika akan melaporkan ke polisi, itu pertama apa yang harus diminta polisi? Gugatan ceraimu harus daftar. Karena laporan ini tanpa ada gugatan perceraian ke pengadilan, tidak akan dilaksanakan polisi. Oh. Berarti kan Lesti pasti 100% menggugat cerai, menggugat gitu. Kecuali setelah dia cabut, kemudian dia cabut gugatan cerai, ya itu pertimbangan kenapa polisi berani meng-SP3-kan perkara ini. Nah itu menurut saya itu drama, makanya saya bilang lebih parah daripada Baim Bom. Kalau Baim Bom memang drama yang tidak berdampak buat pada orang lain, hanya kita aja membesar-besarkan ini mengganggu institusi, tapi tidak. Karena biasa, misalnya saya pernah melihat tentara dengan polisi menyerang polisi, baku-pukul, habis itu bawa kue ulang tahun. Ya kalau memang itu berbahaya kita tangkap aja yang bawa kue ulang tahun. Tapi namanya permainan kok, biasa itu hiburan. Bisa kita lakukan sekali-sekali. Tapi kalau KDRT jangan dilakukan walaupun 1 kali. Ya, Bang, abang pernah punya klien dengan dugaan menjadi korban KDRT nggak? Oh sering, banyak. Pada akhirnya seperti apa? Pada akhirnya mereka bercerai, kemudian berpisah. Jarang itu orang sudah kena KDRT mau balik lagi, jarang. Tapi kalau ini balik lagi, ya memang saya punya rasa kecurigaan dong. Jangan-jangan KDRT-an menurut saya, LP-LP-an, pikiran saya gitu. Karena kalau sudah Lesti menjadi bagian daripada Indonesia dan merasa Indonesia merupakan tersakiti akibat adanya kekerasan dilakukan oleh Bilar, harusnya Lesti melakukan satu polling bahwa apakah saya laporkan atau saya biarkan gitu.
Kalau masalah Lesti ingin mencari cowok yang lebih ganteng kan bisa minta tolong Dewi Persik mencarikan lebih lain lagi. Betul nggak? Kira-kira gitu. Apa yang Yang dikatakan terbaik. apa yang Mas dikatakan sama Michael. Abang di sini mungkin adalah juga untuk mengingatkan kepada kita semua yang bekerja di dunia entertainment bahwa menjadi public figure itu udah menjadi konsumsi masyarakat. Mau itu baik, senang, ya kan, ataupun buruk sekali gitu. Pada Tapi akhirnya kan kok sekali lagi masyarakat- perlu digarisbawahi kan Kak, bahwa kita itu bukan ikut campur urusan rumah tangga orang, tapi mengenai tidak. KDRT adalah urusan bersama. Betul, betul karena memang jumlahnya begitu besar sekali ya. Iya. Setiap tahun selalu ada penambahan jumlah korban KDRT. Bang, tapi saya mau nanya, ini kalau ngomongin soal selebriti tanah air, kenapa Abang selalu ikut angkat bicara, ikut berkomentar? Apakah Abang kebanyakan waktu atau kebanyakan konten, kebanyakan pikiran yang mau disampaikan? Yang jelas, kalau waktu ya memang kita padat ya. Yang jelas banyak media yang tertarik dengan Statement Abang. statement saya. Katanya kalau baca IG-nya Farhad Abbas, dia misalnya poin pertama, poin ketiga, nggak perlu wawancara langsung jadi kayak berita, kira-kira begitu. Aha. Jadi dan kedua, walaupun dianggap kontroversial tapi kalimat-kalimat saya logis dan artinya masuk di akal orang. Aha. Banyak orang yang merasa sebel tapi berpikir loh sebenarnya itu gitu. Oke, jadi memang Abang sengaja mengeluarkan statement di media sosial setiap ada permasalahan selebriti Karena ini tanah air. masalah sangat penting. Kalau saya tidak mengambil komentar kemarin, KO benar sih siapa? Bilar. Bisa-bisa Bilar ini dikeroyok massa dia. Karena dia tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela Karena Bilar, semuanya hanya Farhad sudah- Abbas yang membela Bilar. Karena semua bersimpati ceritanya. Iya, ya, Pak. simpati karena dia menganggap lehernya Lesti ini bengkok. Kalau saya berpikir loh, Masyarakat menganggap. Nah, sedangkan saya menganggap Lesti ini sehat secara jasmani, fisik, psikis, makanya dia bisa ke Arab. Nah, makanya ketika saya melihat Lesti pulang buru-buru dari Arab, harusnya pertimbangan saya itu kan ini waktunya diundur, tapi dia datang lebih cepat sehari. Ya. Hari itulah kedatangan Lesti. Harusnya seandainya Bilar tidak datang lebih cepat 1 hari dari yang waktu ditunda seminggu, maka tidak akan terjadi penahanan. Nah, tapi karena pihak polisi ini ingin mengetahui fisik, lu jangan buat laporan cuma nelpon, aduh Pak Polisi jangan ditahan sayangku. Nggak bisa, polisi harus melihat fisiknya. Iya kan polisi. Ya mana orangnya, jangan sampai itu bohong, jangan sampai ini foto cuman hoax doang, nanti dikeluarkan salah polisi. Nah makanya. Berarti Bang, mohon maaf nih Bang, berarti diduga foto yang pakai kayak gini nih kan, berarti tandanya tenggorokannya udah benar-benar kegeser Bang. Itu kok kemarin pada waktu wawancara itu kok bisa dengan lantangnya rujuk, tidak ada masalah. Tidak ada perceraian. ini saya alami ya. Ini ada 2 nih. Kalau Mbak Dewi kan pernah ada kasus, udah damai, udah cabut, masih dilanjutkan kan dulu? Iya, Nggak ada. pencemaran nama baik. Ya, itu kan masalah sepele gitu. Ini kan lebih berat lagi. Ini contoh. KDRT. Supaya hukum tuh jangan ke atas tajam ke bawah tumpul ke atas tajam ke bawah. Kemudian saya pernah mengalami dulu waktu rumah tangga ribut ya. Nah, itu perempuan ini karena hampir rata-rata KDRT itu dipanjang oleh wanita. Ada kalimat-kalimat penghinaan, perselingkuhan. Tapi tidak semua ya Bang? Hah? Tidak semua ya? Karena jarang laki-laki selingkuh terus dipukul-pukulin laki-laki, perempuannya mau kirim laki-laki terus laki-laki ngelaporin polisi, jarang. Tapi yang ada itu kalau perempuan selingkuh, perempuan menghina, kamu kelemahan fisik, kamu nggak punya uang, nggak punya segala macam, harga diri gitu. Itu opini atau ada datanya Bang? Ya, contohnya Pak Nasar dulu kan. Bang kalau misalkan selingkuh udah nggak punya uang. Tapi dia nggak Bang, mukul, dia yang terpukul. Jadi diamlah aku Bang Farhad. Ya. Bang Farhad, tapi kan kalau misalkan memang cowoknya selingkuh udah nggak punya apa-apa, selingkuh kalau misalkan perempuan ngomong gini, Iya, ini kamu masuk tuh udah sakitin aku ya, udah kamu nggak punya duit semuanya aku, apakah itu cuma termasuk KDRT? Masuk banget. Aduh, gila. Ini kan pengalaman pribadi beliau. Diambil mobil ya kan di tengah jalan. Tapi yang jadi dia jadi kaya raya dan dia jadi sabar dan ujiannya itu yang terjadi. Nah, jadi Oke. apapun pendapatannya, yang penting barokah. udah Harusnya pasti. tiru Bang Nazar. Dihina, dipermalukan, tapi dia tetap sabar. Hanya doa yang membuat dia makin sukses. Amin, amin. Jangan pergi marah, dipukul, ditonjok, ya kan? Betul nggak? Kira-kira gitu. Oke, kalau menurut Abang ini pada akhirnya kasusnya akan seperti apa Bang? Saya coba ya, kita mau coba ini, coba kita uji dulu secara hukum. Apakah yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan ini bisa kuat gitu. Alhamdulillah kalau misalnya nanti di pra-peradilan, kemudian hakim menyatakan inilah jalan terbaik melalui restoratif justice. Nah, tapi kalau tidak, mereka harus berbesar hati untuk melanjutkan perkara ini. Bang, kan Karena udah biaya yang dicabut. dikeluarkan untuk- Bang, kan udah dicabut, kok masih diteruskan ke pengadilan? Nah gini, biaya yang dikeluarkan oleh Polres, ya mulai dari pemberkasan, memanggil saksi ahli semua itu tidak sedikit Sampai rumahnya di itu ya Bang? di polis lain. Di polis lain ya? Nah, tapi kalau ketika dicabut, itu tidak ada penggantian biaya dari pelapor kepada negara. Nah, jangan sampai ini menjadi presiden yang kurang baik, sehingga
setiap melapor cabut semua lapornya, kecuali dia ada perubahan misalnya lu boleh cabut tapi bayar denda kepada negara. Karena dalam putusan pengadilan kalau perdata itu atau pidana itu ada denda membayar uang perkara. Misalnya 2 juta, 3 juta. Ini kan tidak terjadi dalam restoratif justice ini. Ya, Bang, saya masih bingung. Ketika laporan dicabut masih bisa diteruskan? Upaya-upaya hukum itu ada. Misalnya ada komplain dari masyarakat melalui namanya badan atau lembaga peradilan. Ya. Nah, kalau kita menganggap itu melukai, merusak atau mencederai nilai-nilai keadilan sosial, keadilan hukum masyarakat, bisa siapa saja. Baik Farhad Abbas, abang-abang di sini melalui lembaga sosial atau pribadi bisa melakukan satu gugatan pra-peradilan agar kasus ini jangan dihentikan dan tetap dilanjutkan. Bisa. Oke, tapi sampai dengan sekarang masih belum ada gugatan dari pihak Lagi luar ya? saya dengar lagi dipersiapkan oleh satu lembaga, mereka sudah menanyakan kepada saya bilang sah-sah saja. Artinya begini, bukan untuk mengganggu jalan kinerja daripada pihak kepolisian, Iya. tapi agar nanti menjadikan kayak jurisprudensi gitu. Jadi polisi setiap ada orang melapor, ditangkap, dikeluarin lagi, baru bebas seenaknya aja bisa. Oke, jadi maksudnya supaya nanti di pra-peradilan, supaya hakimlah yang menentukan akhirnya adalah restoratif justice atau tidak atau gitu ya? lanjut, itu Oke, aja. baik. Kita punya satu artikel yang satu ini dari seorang Farhad Abbas. Statement berikutnya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar damai. Farhad Abbas dipikir polisi punya kalian. Nah itu gimana Bang? Ya gini, saya ngelihat ya, suasana kepolisian itu adalah wartawan yang simpatik gitu. Memang polisi itu adalah rumah media, rumah Indonesia, rumah masyarakat, rumah hukum lah. Nah jadi ketika dia datang melapor, polisi bekerja baik. Kalau cuma laporan-laporan biasa aja, nggak akan mungkin secepat itu. Bisa orang bisa berbulan-bulan baru bisa dapat panggilan, harus saksi. Nah, berarti kan serius gitu. Nah tapi mereka juga jangan orang baru ditahan, langsung keluarin. Bahkan saya dengar si Lestinya nggak mau keluar meninggalkan kantor polisi. Bahkan kalau perlu boleh bersama. Kan dari awal saya katakan. Tahu dari mana itu Bang sebentar? Ya saya dapat informasi dengan teman-teman media. Harusnya kalau Lesti orang yang baik, suaminya dia di penjara, dia mau menggantikan suaminya. Kalau Bilar di penjara, baik, orang baik, istrinya di penjara. Ini dari awal kalimat-kalimat saya. Tidak akan mungkin seorang Lesti akan membiarkan suaminya masuk penjara hanya gara-gara emosi sesaat. Yang mungkin ini merupakan kebiasaan mereka melakukan keributan-keributan kecil. Gitu. Mungkin. Nah sehingga ketika itu terjadi, nah, akhirnya orang berpikir, oh iya ya, benar gitu. Rasa sayang itu lebih ada gitu, lebih ada. Artinya, tapi kalau menurut saya sih, kalau saran saya, kalau ada betul-betul pemukulan, ya udahlah, bolehlah Bilar nggak usah masuk penjara. Tapi saya sarankan bercerai saja gitu. Memang kita tidak sampai terpikir ke sana ya, cuma memang make sense ya, yang dikatakan bahwa kenapa harus, maksudnya memang kalau ribut besar dan itu kekerasan, dan kenapa harus dilakukan sampai melaporkan itu ke polisi, ya kan? Kalau tidak betul-betul. Rata-rata yang kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya mereka pasti ujung-ujungnya pasti akan bercerai. Iya. Ya kan Bang? Iya. Itu yang Nah berarti ini menurut Abang ini bukan kekerasan Karena- dalam rumah tangga. KDRT itu tidak hanya melukai korban fisik, tapi melukai keluarganya, terutama ayah ibunya. Nah, bagaimana seorang anak bisa hidup dengan pasangannya, sedangkan bapaknya pernah melihat anaknya dipukul atau dianiaya gitu. Ya. Takutnya nanti lebih parah lagi. Dicekik dan dibanting. Dicekik, dibanting. Itu kan dalam keadaan kondisi banyak orang, wartawan di situ banyak. Tiba-tiba ada kejadian begitu. Masalah cabut laporan, kita juga yang pasti harus hargai keputusan Lesti. Tapi apapun yang terjadi nanti ke depannya, kita juga masih belum tahu ya Bang. Harusnya sebenarnya bukan cabut laporan, Tapi apa? cabut cintanya. Wah. Cabut cintanya ya. Ini kalau omongan dari seorang Farhad Abbas memang selalu menjadi kontroversi. Kita kasih lihat artikel yang satu ini. Farhad Abbas, pengacara kondang yang sering menjadi perbincangan karena omongannya yang dinilai kontroversi. Bang, niatan Abang tuh untuk mengeluarkan statement demi statement, siapapun itu artisnya, apapun itu kasusnya. Sebenarnya tujuannya apa Bang? Oh enggak, kadang-kala orang ini terpaku pada persoalan misalnya baku aja gitu. Sedangkan saya akan coba membuat cara berpikir yang terbalik gitu. Sehingga orang berpikir logis. Kan tujuannya adalah bijaksana gitu. Sebenarnya kalau orang menyikapi bijaksana ini, tetangga aja bermasalah harus jangan ikut campur gitu. Ini kok artis bermasalah se-Indonesia ikut campur, ngapain? Sebenarnya bukan itu. Iya, baru kita kan lihat media sosial sekarang. Misalnya ngomong begini, ngomong begitu. Tiba-tiba masyarakat menuntut polisi harus membuktikan sesuai dengan media. Padahal ada beberapa versi yang mana yang benar gitu. Nah, makanya mulai saya kejar gitu. Ketika kalian menyerang Bilar, saya bilang nggak bisa.
Biar bagaimanapun Bilar itu ayah, beda dengan orang lain. Dengan orang lain aja bisa damai kok, apalagi dengan suami istri. Hari ini ribut, kita kompor-kompori, besok matahari terang, mereka baik lagi, yang malu apa? Yang kepo yang malu kan, yang ikut campur. Kalau kepo, tapi kalau KDRT setuju dong bang kalau misalkan Loh, itu menjadi urusan setuju, bersama. buktinya polisi sudah menahan si Bilar gitu. Sekarang yang kalian tidak setuju kenapa? Terlalu mudah. Kalau saya menyarankan kepada pihak kepolisian, jangan dulu SP3, jangan dulu langsung ditangguhkan, di tahanan kota atau tahanan rumah dulu. Sampai dia mengalami masa hukuman gitu. Hukuman itu kan tujuan agar pembelajaran, dibina kembali, makanya orang di lapas itu dibina kembali agar dia bisa kembali normal gitu. Nah, tapi ini kan tidak sempat menjalani pembinaan, hanya ketemu dengan lembaga kewanitaan di bidang dari dinas kewanitaan perempuan. Komnas Perempuan. Ya, Komnas Perempuan itu nggak cukup. Karena luka KDRT itu kan sudah, makanya ada undang-undang KDRT. Ya. Makanya hukumannya kenapa berat? Karena kalau kalian memukul perempuan itu tidak seperti itulah kira-kira. Oke, baik. Bang Farhad Abbas, apa yang mau Bang Farhad Abbas sampaikan kepada seorang Lesti Kejora? Ya namanya, kalau saya ngelihat ini, Lesti ini orang Sunda ya. Jadi kalau orang Sunda itu rasa maaf dan rasa sayang itu ada lebih besar daripada wanita-wanita di luar Kesundaan gitu. Jadi wajar-wajar saja. Jadi kalau dia dipukul dan dia memaafkan, ya karena memang budaya Sunda itu pemaaf dan pengampun. Budaya Jawa gitu. juga sama bang. Ya, gitu. Belum ada orang Jawa yang berantem, makanya saya nggak ngomong gitu. Gitu. Oke, apa yang mau disampaikan secara langsung kepada Lesti Kejora? Ya, hai Lesti. Menurut saya, tolong berpikir lebih jernih lagi. Jangan menyampingkan. Kalau masalah anak itu, ada orang anak buta dari lahir ditinggal bapak ibu pun dia bisa sukses, bukan hanya gara-gara seorang ayah yang pemarah atau pemukul gitu. Tapi yang penting cintamu, cinta dari ibu dan cinta kasih daripada Allah yang bisa membuat anakmu itu bisa tumbuh dan menjadi orang lebih baik ke depan. Begitu juga dengan masa depanmu maupun harapan serta cinta kamu. Salam pandai, Farhad Abbas buat Lesti. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.